Halo Sepradi, Assalamualaikum. Di video kali ini saya membuat serabi. Nah, resepnya kali ini simple dan mudah banget untuk ditiru. Penasaran bagaimana cara pembuatannya? Simak video ini sampai habis ya. Baiklah, di sini saya menyiapkan 1 kilogram beras yang sudah dicuci bersih pastinya. Dan juga ada daun sirih. Saya pakai 4 lembar. Kalau misalkan mau lebih banyak pakainya juga boleh. Itu nggak apa-apa. Tujuan dari daun sirih ini supaya pada saat kita memasak serabinya itu hasilnya dia nggak asam ya. Langkah pertama, kita rendam berasnya ini selama 1 malam. Daun sirihnya langsung diletakkan di atas beras. Ini saya tambahkan 3 lembar lagi, jadi saya pakai 7 lembar daun sirihnya. Boleh ditutup, boleh enggak ya. Oke, ini setelah 1 malam direndam, langsung dibuang saja daun sirihnya. Kemudian akan saya bilas lagi berasnya ini ya, supaya dia lebih bersih. Kemudian di sini saya menyiapkan air panas, tapi bukan air yang mendidih ya, yang dari termos. Setelah selesai langsung ditiriskan. Kemudian langsung disiramkan menggunakan air yang panas tadi ya. Nah, ini ditunggu saja sampai dia agak kering. Nah, ini berasnya sudah agak kering. Di sini juga saya menyiapkan 4 centong nasi dingin. Saya pakai centong yang bawaan dari Magicom itu, usahakan nasinya yang dingin ya. Dan satu lagi tambahan bahannya, 1 butir kelapa yang dibuang kulitnya nanti akan digiling barengan dengan beras, nasi dan juga kelapanya nanti digabung jadi satu ya di penggilingan. Ini saya mau masukkan ke dalam plastik ya. Nanti saya kasih tahu tempat penggilingannya seperti apa. Ini saya sudah di tempat penggilingan Sepradi. Saya pilih kelapanya itu yang agak muda ya, yang sedang-sedang itu. Nah, jadi buat Sepradi yang ada di Pulau Bangka, khususnya di Pangkal Pinang, kalau misalkan mau menggiling itu ada di Air Hitam ya. Kurang lebih 50 meter dari Gang Pasir Padi. Udah selesai nih saya menggilingnya. Sekarang perjalanan untuk pulang. Oke Sepradi, jadi ini saya sudah sampai rumah. Hasil dari gilingannya itu dia agak cair ya, nggak terlalu cair sih. Pokoknya orang penggilingannya udah tahu kok, bilang aja mau giling buat serabi. Kemudian langsung dituangkan ke dalam wadah saja. Ternyata berasnya ini dia terlalu kental, jadi harus kita tambahkan lagi dengan air.
Dan di sini saya menyiapkan 600 ml air hangat ya, bukan air dingin, apalagi air yang panas. Pokoknya pakainya air hangat. Nanti disesuaikan saja. Pokoknya adonan dari serabi ini nggak boleh terlalu kental dan juga nggak boleh terlalu encer. Nanti kita coba masak aja. Kalau udah empuk berarti udah ya. Nah, ini kekentalannya sudah pas. Saya tambahkan airnya itu sebanyak 150 ml. Kemudian tambahkan 2 sendok teh munjung garam ya. Dicicip saja rasanya. Sudah selesai, ini sudah siap untuk dimasak. Di sini saya menggunakan panci besi. Ini langsung kita panaskan saja. Kemudian saya menyiapkan daun pisang. Tambahkan dengan minyak goreng ya, sedikit saja untuk mengolesi pancinya ini supaya dia nggak lengket ya. Nah, ini kita tunggu sampai benar-benar panas. Nah, ini pancinya sudah benar-benar panas. Langsung masukkan adonannya. Kita tunggu sampai serabinya itu berlubang yang banyak ya. Kalau misalkan sudah berlubang seperti ini ya, sudah banyak, kemudian permukaannya itu sudah agak kering, langsung saja kita tutup, tunggu sampai matang. Setelah ditutup itu dia matangnya nggak lama ya, paling nggak sampai 1 menit itu permukaan atasnya dia sudah kering. Nah, ini sudah matang. Baiklah, ini saya nyoba pakai panci aluminium. Apakah berhasil atau enggak ya? Wah, ternyata menggunakan panci aluminium juga lubangnya sempurna ya, lebih banyak dan lebih cepat matangnya. Sudah matang, hasilnya juga lebih bagus dan memuaskan banget. Oke, lakukan sampai adonannya habis. Nah, kalau kualinya ini sudah agak lengket, ditap-tap menggunakan daun pisang tadi ya. Oh iya, Sepradi, jangan lupa untuk menyisakan setengah gelas adonannya untuk dicampurkan di kuah kincanya nanti ya. Ini sudah mau selesai. Akhirnya setelah memasak satu-satu ya di kuali tadi, matang juga Sepradi. Ini sudah selesai semua saya masak. Dan hasilnya wow, bagus banget. Lubangnya itu full ya, semuanya berlubang. Oke, setelah ini saya akan membuat kuahnya. Masak 1 liter santan encer. Kemudian tambahkan 2 keping gula merah.
setengah sendok teh garam, dan juga daun pandan. Di sini saya menggunakan santan kentalnya itu 150 ml. Akan saya tambahkan kalau santan encernya ini sudah mendidih ya. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasirnya sesuai selera. Kalau mau manis bisa ditambahkan. Oke, setelah mendidih tambahkan santan kentalnya tadi. Supaya kuahnya ini lebih kental, kita tambahkan sisa dari adonan serabinya tadi. Sambil diaduk-aduk, tunggu sampai mendidih. Nah, ini kuah kincanya sudah mendidih, sudah siap untuk kita sajikan. Oh iya, kalau misalkan mau pakai kuah duren itu boleh saja. Sebenarnya di sini saya mau pakai duren ya, karena durennya udah nggak musim lagi, jadi saya tanpa duren. Untuk resepnya ada di video sebelumnya ya. Sepradi bisa scroll ke bawah atau nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi. Oke, jadi ini sudah selesai serabinya, cakep banget ya. Ini kelihatan lubangnya itu full, sudah dipastikan lembut dan berserat pastinya ya. Waduh, mohon maaf banget nih Sepradi, pada saat saya menuangkan kuah kincanya itu lupa nggak kepencet ya, mohon dimaafkan ya. Saya akan coba rasanya itu seperti apa. Ini empuk banget loh Sepradi, ini saya benar-benar nggak bohong ya. Rasanya itu enak dan pokoknya pas banget ya, manisnya juga pas. Untuk kuahnya itu manisnya pas, mantul banget deh pokoknya Sepradi. Sebenarnya kalau dimakan tanpa menggunakan kuah kinca juga enak banget, udah ada rasanya asin-asin gitu ya. Ini tanpa ragi, tanpa baking powder, bolongannya itu, lubangnya itu sempurna banget ya. Nah, di sini saya mau kasih tahu Sepradi, sebelumnya saya juga coba masak menggunakan teflon. Dan ternyata hasilnya itu nggak berlubang sama sekali, kayak kiping ya jadinya seperti ini tuh. Saya nggak tahu ya, mungkin karena teflonnya itu kurang panas jadinya nggak berlubang serabinya. Saya sarankan menggunakan kuali yang aluminium saja, kalau nggak punya yang besi, yang aluminium juga udah oke banget tuh, full ya lubangnya. Mantul. Gimana nih caranya? Gampang banget kan buatnya, cuman 3 bahan aja, tanpa ragi, tanpa baking powder. Kalian harus coba juga ya di rumah. Oke deh, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.